Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menghadapi berbagai macam tantangan yang mengancam nilai-nilai moral dan luhur Pancasila. Tantangan ini muncul dari beberapa bentuk, mulai dari penyusupan, pemberontakan, dan penyelewengan paham yang hendak menggantikan Pancasila, dan lain-lain. Contohnya di awal kemerdekaan, kita dihadapi dengan pemberontakan PKI dan TITII yang memilih paham lain dibandingkan Pancasila. Berikut merupakan salah satu pidato Presiden Soekarno yang membahas mengenai tantangan identitas bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Presiden Soekarno dalam pidatonya ini menyatakan bahwa kita sebagai putra dan putri bangsa Indonesia jangan mau terpengaruh oleh budaya dan nilai-nilai bangsa asing. Indonesia mudah terpengaruh oleh paham dan ideologi negara lain. Oleh karena itu, kita sebagai putra dan putri bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan ini. Memasuki era globalisasi dan modernisasi, bangsa Indonesia dihadapkan oleh banyak sekali tantangan yang baru. Seperti contohnya yang kami angkat pada video ini, yakni pengeboman SMAN 72 Jakarta. Pada video yang kami bahas kali ini mengangkat kasus tentang pengeboman SMAN 72 Jakarta yang dilakukan seorang siswa atas motif kebencian pada suatu kaum yang didasari oleh paham ekstremisme. Kita hidup di era disrupsi, sebuah masa ketika teknologi digital mengubah kehidupan secara cepat dan mendasar. Era ini ditandai oleh inovasi yang menggantikan cara-cara lama, membuat pola komunikasi, perilaku, dan nilai sosial berubah hanya dalam hitungan detik. Media sosial dan arus informasi yang tak terfilter kini dapat membentuk cara berpikir seseorang bahkan tanpa disadari. Disrupsi menjadi ancaman ketika generasi muda tidak memiliki literasi digital dan karakter yang kuat. Tanpa kemampuan menyaring informasi, mereka menjadi rentan terpengaruh ideologi kekerasan dan narasi ekstrim yang berkembang di ruang digital. Disinilah relevansi kasus pengeboman SMAN 72 Jakarta muncul sebagai peringatan keras bagi kita semua. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana lemahnya pemahaman nilai Pancasila dapat dimanfaatkan oleh informasi menyesatkan yang tersebar secara luas. Kasus ini menggambarkan bahwa tantangan era digital atau disrupsi bukan hanya soal teknologi, tetapi soal hilangnya filter, moral, empati, dan kemanusiaan. Karena itu, penguatan nilai Pancasila menjadi sangat penting agar generasi kita tetap memiliki kompas moral dalam menghadapi perubahan zaman yang cepat dan tidak terhindarkan. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Fakta-fakta terkait kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta diungkap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Selasa, 11 November 2025. Tim Gegana Satbrimob Polda Metro Jaya mengungkap 4 jenis bom rakitan yang diledakkan oleh siswa terduga pelaku. Adapun 4 jenis bom rakitan tersebut, diantaranya adalah bom dengan aktivasi receiver, bom pipa, bom kaleng minuman, dan bom tanpa rangkaian elektronik. Selain itu, polisi juga mengungkap bahwa siswa terduga pelaku mengalami luka di bagian kepalanya. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan terduga pelaku sengaja meledakkan bom hingga kepalanya terluka parah. Motif di balik insiden ledakan ini pun akhirnya terkuak. Disebutkan, siswa yang kini naik statusnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, ABH, itu merasa kesepian. ABH merasa tak ada orang yang bisa diajak curhat bahkan di lingkungan sekolah dan rumahnya. Disampaikan pula, ABH menyimpan dendam pada pihak yang menyakitinya hingga akhirnya nekat meledakkan sejumlah bom di sekolah. Di sisi lain,
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkap kepribadian pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta. Asep mengatakan, pelaku dikenal sebagai sosok yang tertutup dan memiliki ketertarikan dengan konten terkait kekerasan. Fakta itu terungkap setelah polisi memeriksa 16 saksi termasuk guru, siswa, serta pelaku dan keluarganya. Di era disrupsi, arus informasi digital bergerak begitu cepat. Teknologi membawa kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan besar bagi moral, etika, dan cara berpikir generasi muda Indonesia. Kasus pengeboman di SMA 72 Jakarta menjadi alarm keras. Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya generasi kita terpengaruh oleh ideologi kekerasan ketika nilai Pancasila tidak tertanam kuat, terutama nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menuntun kita pada moral, akhlak, dan tanggung jawab sebagai manusia. Namun, ketika internet menjadi guru utama, ruang gelap dunia digital membawa pintu bagi radikalisme dan manipulasi. Tanpa filter moral yang kuat, informasi sesat mudah dianggap kebenaran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kini semakin tergerus oleh ujaran kebencian, sara, dan konten kekerasan yang tersebar luas. Teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membentuk cara berpikir anak muda terkadang tanpa empati. Ketika karakter lemah dan literasi digital rendah, generasi muda menjadi sasaran empuk ideologi yang ekstrim. Kasus SMA 72 bukan sekedar insiden, tetapi cermin bahwa pendidikan karakter harus diperkuat. Pancasila tidak boleh hanya dihafal, tetapi dihidupi. Nilai kemanusiaan, toleransi, dan persatuan harus kembali menjadi fondasi dalam menghadapi dunia digital yang tak terfilter. Di tengah disrupsi teknologi, masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh kecanggihan alat, tetapi oleh manusianya, oleh moral, etika, dan kemanusiaannya. Karena Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi benteng terakhir persatuan bangsa. Peristiwa pengeboman di SMA Negeri 72 Jakarta Utara menjadi pengingat bahwa tantangan terhadap sila ketiga yaitu persatuan Indonesia masih sangat nyata. Kejadian ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga gambaran perpecahan sosial yang mulai mengakar di tengah masyarakat. Konflik, intoleransi, dan polarisasi semakin mudah muncul, terutama ketika perbedaan tidak lagi dihargai sebagai kekayaan bangsa. Di tengah arus budaya global yang begitu cepat, generasi muda sering dihadapkan pada nilai-nilai baru yang bisa menggeser rasa kebangsaan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang identitas nasional, pengaruh luar dapat melemahkan solidaritas dan membuka ruang bagi tantangan ekstrim. Karena itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai pemersatu. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan adalah kekuatan utama Indonesia. Dengan menanamkan nilai kebersamaan dan saling menghormati sejak dini, kita dapat mencegah perpecahan dan memastikan tragedi seperti ini tidak terjadi lagi. Inilah bukti bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukan hanya peristiwanya, tetapi bagaimana kita menghadapi informasi tanpa musyawarah, yang sebenarnya merupakan inti sila keempat. Banyak siswa dan orang tua langsung saling menuduh, yang lagi-lagi kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi akan menjadi sasaran. Kesenjangan sosial membuat tuduhan semakin tidak adil. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial yang belum merata membuat sebagian masyarakat lebih rentan menjadi kambing hitam. Padahal, sila kelima menegaskan bahwa setiap warga harus diperlakukan setara. Ketika fakta akhirnya mengerucut bahwa ledakan berasal dari masalah teknis, bukan aksi teror, barulah semua sadar yang meledak bukan hanya mesin, tetapi kepercayaan kita terhadap prinsip kerakyatan. Saya berpendapat bahwa peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa tanpa kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan tanpa keadilan sosial, bangsa mudah terperangkap dalam ketakutan, prasangka, dan ketidakadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan juga kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini. Baik, di era disrupsi digital, secara fundamental mengubah lanskap kehidupan kita, menghadirkan inovasi yang bermanfaat sekaligus tantangan kompleks yang menguji relevansi nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila tetap menjadi ideologi yang relevan,
dan bahkan menjadi krusial meskipun dihadapkan dengan isu-isu kritis seperti penyebaran hoax dan informasi negatif, polarisasi sosial, eksklusifisme, serta potensi erosi etika dunia digital dan disintegrasi bangsa. Pancasila berfungsi sebagai yang pertama adalah filter moral dan etika. Pancasila sebagai penyaring atau yang disebut filter utama terhadap segala informasi, budaya, dan perilaku yang masuk melalui dunia cyber, memastikan masyarakat digital tetap beretika dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua adalah sebagai fondasi persatuan. Nilai-nilai persatuan Indonesia yang terdapat pada sila ketiga menjadi pilar pemersatu untuk menjaga kebersamaan di tengah keberagaman, terutama saat ruang digital justru sering dimanfaatkan untuk memecah belah. Yang ketiga, kerangka keadilan digital. Sila keadilan sosial pada sila kelima menjadi arah untuk memastikan disrupsi digital tidak menciptakan kesenjangan baru, melainkan dimanfaatkan untuk pemerataan akses dan manfaat teknologi bagi seluruh rakyat. Kemudian pedoman berpikir kritis. Nilai-nilai Pancasila mendorong masyarakat untuk memiliki literasi digital dan kritisme yang tinggi, sehingga tidak mudah termakan informasi yang menyesatkan. Intinya, di era disrupsi, Pancasila tidak sekedar bertahan, tetapi menjadi kompas yang vital untuk memandu bangsa Indonesia menavigasi kompleksitas dunia digital. Lalu ada solusi dan strategi, yakni yang pertama penguatan Pancasila dan penerapan. Untuk memastikan Pancasila tidak tersingkir dan tetap membumi di tengah perkembangan teknologi, diperlukan strategi implementasi yang inovatif dan terpadu. Yang pertama, penguatan pendidikan dan internalisasi nilai. Integrasi dan dalam kurikulum, nilai-nilai Pancasila wajib ditanamkan secara konsisten, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Tidak hanya sebatas pengetahuan kognitif, tetapi juga pada aspek sikap dan keterampilan. Kemudian, literasi digital berbasis Pancasila. Pendidikan harus mengajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam bermedia sosial dan menggunakan teknologi, misalnya menjunjung tinggi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Kemudian, yang kedua, memanfaatkan teknologi sebagai media aktualisasi, seperti menyebarkan konten-konten positif dan kreatif, yang memproduksi dan menyebarkan konten-konten yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, keadilan, musyawarah, secara menarik dan relevan menggunakan platform digital, baik itu dalam bentuk video, podcast, ataupun media sosial. Berikutnya adalah memanfaatkan teknologi untuk pemerataan. Menggunakan teknologi digital seperti platform pembelajaran jarak jauh, layanan kesehatan online untuk mewujudkan keadilan sosial. Sehingga akses terhadap pendidikan ini dan kesehatan dan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikutnya adalah keteladanan dan pelembagaan. Keteladanan pemimpin. Pejabat publik dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kehidupan nyata maupun ruang digital, sesuai dengan salah satu isu strategis yang dirumuskan BPIP. Kemudian, pelembagaan etika digital. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang jelas mengenai etika digital dan membatasi penyebaran konten negatif, misalnya hoax dan ujaran kebencian, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, implementasi dan aksi nyata sehari-hari. Menjaga sikap toleransi. Aktif mempraktikkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, baik di lingkungan nyata maupun saat interaksi daring. Kemudian, mengutamakan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan, kelompok selalu mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana perwujudan sila keempat. Kemudian ada cinta produk dalam negeri, mendorong dan mencintai produk-produk si Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab terhadap persatuan bangsa dan penguatan ekonomi rakyat. Demikian video yang kelompok kami presentasikan. Terima kasih setelah menyimak. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.